Di sebuah rumah mewah yang tersembunyi di tengah gurun, seorang wanita muda mengalami pengkhianatan paling kejam dalam hidupnya. Diserang, dibungkam, dan dibuang begitu saja seolah nyawanya tak berarti. Namun alam punya rencana lain. Ia bangkit dari kematian dengan satu tujuan, balas dendam. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Film ini dimulai dengan pemandangan padang pasir yang luas dan penuh dengan gunung-gunung berbatu. Bentang alamnya keras namun indah, tempat yang sempurna bagi para pemburu gurun. Segera setelah itu, sebuah helikopter mendarat membawa seorang pria bernama Richard dan pacarnya Jennifer. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Richard, yang berdiri sendiri di tengah gurun. Mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama sebelum perjalanan berburu tahunan Richard bersama teman-temannya. Sebelum pergi, pilot memberi Richard sejumlah peyote sebagai hadiah selamat datang. Beberapa saat kemudian, Richard masuk ke dalam rumah dan melihat Jennifer yang percaya diri dan memikat. Tak lama kemudian, keduanya berbagi momen penuh gairah di kamar tidur. Kemudian pada hari itu, Richard menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang mengungkapkan bahwa Richard sudah memiliki istri dan anak. Panggilan itu berjalan lancar karena istri Richard yakin dia hanya pergi ke gurun untuk berburu. Keesokan paginya, Jennifer, yang hanya mengenakan pakaian dalamnya, pergi ke dapur untuk mengambil air. Tiba-tiba, Jennifer dikejutkan oleh kedatangan tak terduga teman-teman Richard yang datang sehari lebih awal dari yang direncanakan untuk perjalanan berburu mereka. Richard jelas kesal karena dia ingin merahasiakan hubungannya dengan Jennifer. Karena mereka sudah ada di sana, dia dengan enggan mengizinkan kedua temannya, Stan dan Dmitri, untuk tinggal. Saat mereka memperkenalkan diri, Stan tampak antusias pada Jennifer. Oh, Jennifer? Anyway, Stan, Dmitri, my associates. Ketika malam tiba, mereka bersantai di tepi kolam renang sambil menikmati pemandangan gurun yang indah. Dmitri menghibur dirinya dengan teropongnya dan tampak penasaran dengan barang yang diberikan pilot kepada Richard. Richard menjelaskan bahwa barang tersebut adalah obat halusinogen kuat yang memiliki efek intens jika dikonsumsi. Ia mengklaim bahwa jumlah yang sedikit saja dapat melumpuhkan seluruh tim sepak bola. Ia juga menyebutkan bahwa seseorang pernah mengonsumsi terlalu banyak obat tersebut dan di bawah pengaruhnya, ia memotong kakinya sendiri tanpa merasakan sakit. Untuk mencegah obat itu menimbulkan masalah di antara teman-temannya, Richard memberitahu Jennifer untuk menyimpannya di tempat yang aman. Namun, Jennifer menjadi penasaran dengan obat tersebut setelah mengetahui apa itu. Alih-alih menyimpannya, dia menyembunyikannya di dalam kalungnya. Kemudian, dia melangkah keluar dan menampilkan tarian menggoda untuk menghibur para pria. Setelah semalam bersenang-senang, Jennifer mengubah dirinya menjadi gadis panggung, dikelilingi pria-pria yang terpikat olehnya. Di antara mereka, Stan adalah yang paling bersemangat dan menjadi sangat gembira ketika Jennifer mengundangnya untuk bergabung dalam tarian sensual. Stan! Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Jennifer disambut oleh Stan, yang mengajaknya sarapan. Saat Richard jauh dari rumah, Stan mencoba memanfaatkan situasi untuk lebih dekat dengan Jennifer. Namun Jennifer mengabaikan ajakannya dan kembali ke kamarnya tanpa penjelasan. Meskipun ditolak, Stan menolak menyerah dan terus mengejarnya di kamarnya. Stan merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa Jennifer menghindarinya, terutama karena dia pikir Jennifer tampak tertarik padanya malam sebelumnya. Jennifer menjelaskan dengan jelas bahwa dia bukan tipenya, terutama karena tinggi badannya yang pendek. Kata-katanya sangat menyinggung Stan, dan meskipun dia mulai membencinya, keinginannya terhadapnya tetap tidak terkendali. Ketakutan dan tak berdaya, Jennifer hanya bisa pasrah terhadap serangan pria itu.
Tak lama kemudian, Dimitri muncul, namun tak berkata apa-apa, hanya dia memperhatikan tindakan temannya. Karena tidak mau campur tangan, dia memilih untuk pergi. Dia menyalakan televisi dan menaikkan volume untuk meredam jeritan Jennifer. Setelah beberapa jam, Richard kembali ke rumah dan bingung mendapati kedua temannya sangat pendiam. Stan memberitahunya bahwa ada masalah kecil dengan Jennifer, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Ketika Richard pergi memeriksanya, Jennifer bersikeras agar dia segera memanggil helikopter karena dia ingin segera pulang. Melihat kekasihnya menangis tak henti-hentinya, Richard seakan menyadari apa yang telah terjadi. Ia pun keluar dari kamar dan dengan marah memarahi sahabat-sahabatnya atas kelakuan mereka. Saat Jennifer terbangun, dia berulang kali mengatakan ingin pulang. Namun, Richard mengatakan kepadanya bahwa teman-temannya akan datang untuk meminta maaf, dan bahwa dia telah memberinya sejumlah besar uang untuk membuatnya melupakan kejadian itu. Jennifer tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan mengancam akan memberitahu istri Richard tentang perselingkuhan mereka jika helikopter tidak datang menjemputnya. Richard menjadi marah dan reaksinya membuat Jen takut, membuatnya lari dari tempat itu. Don't you ever talk about my wife. Stan dan Dimitri melihat Jennifer melarikan diri, mereka lalu segera bergabung dengan Richard untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian, pelarian Jennifer berakhir ketika dia mencapai tebing tanpa jalan keluar. Tak lama kemudian, Richard dan teman-temannya tiba dan memojokkannya di dekat tepian. Merasa menyesal, Richard mencoba meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Ia kemudian mencoba menenangkan Jennifer dengan menelepon pilot untuk segera membawanya pulang. Jennifer akhirnya merasa tenang saat melihat keinginannya dikabulkan. Namun tiba-tiba, Elle aurait pu nous envoyer un tôle, tous les trois. Pourquoi t'as fait ça, putain? Richard mendorong Jennifer dari tebing dan dia tertusuk di dahan pohon kering saat dia terjatuh. Stan dan Dimitri terkejut dengan apa yang terjadi, tidak percaya bahwa Richard berani melakukan hal seperti itu. Richard menjelaskan bahwa mereka akan berada dalam bahaya jika membiarkan Jennifer pergi, karena tindakan mereka dapat menyebabkan hukuman penjara 15 tahun. Dia juga takut perselingkuhannya di padang pasir akan terbongkar oleh istrinya. Setelah itu, Richard dan teman-temannya kembali ke rumah untuk mengambil peralatan berburu mereka. Mereka berencana untuk kembali lagi nanti untuk menghapus semua jejak pembunuhan dan melanjutkan perjalanan berburu mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adegan kemudian beralih ke Jennifer, yang masih tertusuk dan sekarang diserbu oleh semut. Anehnya, dia masih hidup. Mungkin karena cabang-cabang pohon tidak mengenai organ vitalnya. Terjebak di semak-semak, Jennifer berjuang untuk membebaskan diri dan memperhatikan korek api yang selalu dibawanya. Dengan mengerahkan segenap tenaganya, dia berhasil meraihnya dan membakar semak kering itu. Pembakaran tersebut menyebabkan dahan-dahan pohon patah, sehingga dia dapat melarikan diri, meskipun salah satu dahan masih tertancap di tubuhnya. Sementara itu, Richard dan teman-temannya menuju ke tempat Jennifer terjatuh. Beruntungnya, Jennifer mendengar suara kendaraan mereka mendekat, jadi dia segera menjauh dari tempat itu. Cabang yang masih tersangkut di perutnya membuatnya sulit bergerak, tetapi dia berhasil bersembunyi tepat pada waktunya. Ketika ketiga pria itu tiba dan melihat Jennifer telah hilang, mereka terkejut. Mereka berasumsi bahwa dia telah diselamatkan atau berhasil melarikan diri sendiri. Ketiga pria itu memutuskan untuk mencari jalan menuruni tebing untuk memeriksa keberadaan Jennifer. Setelah mendengar mereka pergi, Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk menjauh dari tempatnya. Karena jalan menuruni tebing itu panjang, para pria itu baru sampai di area itu saat hari sudah gelap. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Jennifer bisa menghilang begitu mudahnya. Pada saat yang sama, mereka menemukan jejak darah Jennifer dan segera mengikuti jejaknya. Namun, jalan setapak itu akhirnya membawa mereka berakhir ke sebuah danau. Ketiga pria itu kemudian memutuskan untuk berpencar untuk mencari Jennifer, tetapi Stan diam-diam merasa takut dan memilih untuk tetap berada di dalam mobil, berharap dia mungkin kembali ke sana. Sementara itu, meski kehilangan banyak darah, Jennifer terus berusaha melarikan diri dengan sedikit kekuatan yang tersisa. Dari kejauhan, dia mendengar suara kendaraan mencarinya. Dalam kepanikannya, Dimitri datang dengan sepeda motor kuatnya, tetapi pergi setelah tidak melihat apa-apa.
Jennifer sebenarnya bersembunyi di bawah air, menahan napas agar tidak terlihat. Saat Jennifer mencapai tepi danau, dia melihat Dmitri di dekatnya. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk bertindak, karena Dmitri telah meninggalkan senapannya di samping kendaraannya. Dmitri terkejut dan mencoba tetap tenang saat Jennifer muncul, siap menyerang. Namun, Jennifer segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Senapan yang ditinggalkan Dmitri sengaja dibongkar dan ditaruh jauh darinya. Wow, take it easy, take it easy. Dmitri memberitahu teman-temannya tentang Jennifer, tetapi dia memutuskan untuk menyiksanya terlebih dahulu. Namun Jennifer berhasil mengambil pisau dari saku Dmitri dan menikamnya hingga mati. Jennifer kemudian mengambil perlengkapannya dan melanjutkan pelariannya. Namun, kendaraannya segera kehabisan bahan bakar, memaksanya berjalan lagi dengan ranting yang masih tersangkut di perutnya. Tidak jauh dari situ, dia menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Luka-lukanya parah dan sulit diobati, menyebabkannya menderita kesakitan luar biasa. Saat Jennifer memperhatikan kalung yang dikenakannya, dia tiba-tiba teringat narkotika yang dia sembunyikan sebelumnya. Dia juga mengingat betapa berbahayanya zat tersebut. Tanpa berpikir dua kali, Jennifer langsung meminum obat itu, meskipun rasanya tidak enak. Dia memaksakan diri untuk menelannya karena dia sangat membutuhkan efeknya. Segera setelah itu, dia mulai merasakan sensasi aneh di tubuhnya yang tidak dapat dijelaskan. Efek halusinogen dari obat tersebut mulai terasa, menyebabkan Jen mendengar suara-suara dan mengalami halusinasi hebat. Dalam keadaan setengah sadar, dia mulai mempersiapkan perawatan darurat untuk lukanya. Karena tidak dapat lagi merasakan sakit, Jennifer akhirnya melakukan tindakan yang biasanya sangat menyakitkan. Pisau itu memotong kulit perutnya, tetapi dia tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa sakit. Setelah mencabut ranting dari perutnya, dia memanaskan kaleng minuman dan menekannya ke luka untuk menghentikan pendarahan. Keesokan harinya, adegan beralih ke Stan yang tidur di dalam jeep, sementara Richard terungkap sebagai orang yang melempar binatang mati setelah gagal menemukan Jennifer dan hanya berhasil berburu. Pada titik ini, mereka masih belum tahu bahwa Dmitri sudah meninggal. Setelah bangun, Stan berjalan ke danau untuk mencuci mukanya. Tiba-tiba, dia terkejut saat tubuh Dmitri mengapung ke permukaan. Tidak seperti Richard, Stan mencoba menahan amarahnya atas kematian sahabatnya, percaya bahwa Jennifer adalah orang yang bertanggung jawab. Mereka tidak punya pilihan selain membuang tubuh teman mereka ke danau. Setelah itu, Richard dengan marah menyalahkan Stan karena tidak menemani Dmitri dan malah duduk di mobil. Para pria itu kemudian meninggalkan area tersebut sambil mencoba mencari cara lain untuk menemukan Jennifer. Sementara itu, Jen telah pulih dari luka-lukanya dan menemukan simbol burung dari kaleng bir yang tertempel di perutnya setelah perawatannya. Dia lalu meraih senapannya dan meninggalkan gua itu. Tiba-tiba, ternyata itu hanya mimpi buruk akibat efek obat-obatan, yang membuat Jen terus-menerus mengalami mimpi buruk. Setelah sadar sepenuhnya, dia bersiap melanjutkan perjalanannya. Kali ini dia tidak lagi melarikan diri, tetapi ingin balas dendam. Jennifer yang dulunya lemah dan tak berdaya kini menjadi kuat dan tak kenal takut. Diliputi emosi dan memegang senapan, dia mulai mencari Richard dan Stan di padang pasir. Sementara itu, Richard dan Stan menemukan sepeda kuat yang digunakan Jennifer dan memutuskan untuk berpencar untuk mencari di area tersebut. Richard pergi terlebih dahulu sementara Stan, yang masih kesakitan karena hidungnya yang terluka, menggunakan cermin untuk memeriksa kondisinya. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa pantulan dari cerminnya mengungkapkan lokasinya kepada Jen. Tanpa membuang waktu, Jennifer segera mengikuti arahannya. Meskipun dia bertelanjang kaki dan terluka, dia terus mengejarnya melewati padang pasir. Setelah mengemudi beberapa saat, kendaraan Stan mulai kehabisan bahan bakar. Jennifer memanfaatkan kesempatan ini untuk membidiknya langsung menggunakan senjata sniper berlensa 8 kali. Meski tidak punya pengalaman, dia mencoba menyasar area vitalnya. Tembakan itu mengenai bahu Stan dan Jennifer mendengar Stan menjerit kesakitan. Saat Jennifer menghampirinya, Stan sudah menghilang.
Jennifer mengikuti jejak pria yang menyerangnya dengan menelusuri darah yang berceceran di tanah. Sementara itu, Stan yang terluka mengenakan kaos kaki untuk menghentikan pendarahannya. Jennifer akhirnya kehilangan jejaknya ketika noda darah berakhir di tempat di mana dia hanya menemukan sepatunya. Bersembunyi di dekatnya, Stan mengisi senjatanya, bersiap untuk menembak Jennifer dari belakang. Namun, ia kesulitan membidik karena luka tembak di bahunya. Akibatnya, tembakannya meleset dan hanya menyerempet telinga Jen. Jennifer terluka tetapi masih sadar. Dia segera melarikan diri sementara Stan terus menembakinya. Menggunakan senter yang dirusak, dia mencoba menghentikan Stan mengejarnya. Untungnya, pecahan kaca melukai Stan, membuatnya kesulitan melepaskannya dari kakinya. Setelah mencabut kacanya, dia tidak bisa lagi berlari, jadi dia kembali ke mobil untuk terus mengejar Jennifer. Luka yang dalam di kaki Stan membuatnya sulit menginjak pedal gas, tetapi amarahnya mendorongnya untuk mengabaikan rasa sakit itu. Sementara itu, Richard merasa frustrasi karena dia masih tidak dapat menemukannya. Stan tidak muncul di tempat pertemuan yang telah disepakati dan tidak menanggapi panggilan radionya. Merasa lelah dan frustrasi, Richard memutuskan untuk pulang. Saat dia tiba, dia tampak tegang dan khawatir tentang semua yang telah terjadi. Dia mulai percaya bahwa Stan, yang belum kembali, mungkin telah dibunuh oleh Jennifer. Dia berencana meninggalkan gurun dengan menghubungi pilot helikopter untuk menjemputnya. Setelah itu, dia segera membersihkan dirinya sebelum bersiap pergi. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh yang membuatnya memeriksa sumbernya meskipun saat itu dia sedang telanjang bulat. Dia mengira Jennifer datang ke rumah untuk membunuhnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam maupun di luar. Tiba-tiba suara TV mengejutkannya dan ketakutannya akan kedatangan Jennifer menjadi kenyataan. Pada saat ini, Richard merasa benar-benar tidak berdaya saat Jennifer mengarahkan senapannya ke arahnya. Peluru Jennifer mengenai perut Richard dan mereka mulai saling menembak. Terluka dan kesakitan, Richard memaksa dirinya untuk menjauh. Jennifer terus mengejarnya, tetapi saat dia mendekati ruangan, dia tidak menyadari bahwa Richard sudah menunggu di dalam, siap menembak. Beruntungnya, jejak darah dari luka Richard mengungkap lokasinya. Jadi, Jennifer memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda. Richard yang semakin lemah karena kehilangan darah menggunakan pembungkus makanan untuk menutupi lukanya. Tak lama kemudian, Jennifer menemukannya dan pengejaran pun dimulai di antara mereka. Pada satu titik, Jen terpeleset di atas darah yang tumpah ke lantai. Situasi ini memberi Richard kesempatan untuk menyerangnya dengan mudah, sementara Jennifer yang sudah lemah, hampir tidak bisa melawan. Karena tidak ada pilihan lain, dia memukul luka di perut Richard. Dia lalu meraih senapan dan menghabisinya dengan tembakan terakhir. Pada akhirnya, ketiga pria yang menyiksa dan hampir membunuh Jennifer mendapatkan balasan yang setimpal dan balas dendamnya pun berakhir. Dengan tubuh berlumuran darah, dia melangkah keluar dengan puas. Kemudian dia berbalik setelah mendengar suara helikopter mendekat dan film berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film lainnya di channel ini. Terima kasih buat semua yang sudah dukung channel ini. Sampai jumpa di video lainnya.